Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana malam hari ini kami boleh istirahat dengan tenang, karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mau dinasihati dan dididik oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan yang akan memberkati kita semua tertulis di dalam Amsal pasal 19 ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau bijak di masa depan. Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah nasihat dan didikan membuatmu bijaksana. Tentu waktu kecil kita sering sekali mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita atau orang-orang yang ada di rumah. Ketika kita berbuat kesalahan, biasanya orang tua menasihati kita untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Tapi pernah nggak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang dinasihati atau mungkin orang tua kita sedang ngomel-ngomel untuk menasihati kita, pernah nggak kita merasa marah atau kesal ketika kita dinasihati? Biasanya hal ini dialami oleh anak-anak muda yang baru beranjak remaja menuju dewasa. Ketika dinasehati oleh orang tua tentang perbuatan kita yang kurang baik atau kurang berkenan menurut orang tua kita, kita sering sekali merasa marah atau kesal, bahkan ada yang sampai memberontak kepada orang tua dengan satu dalil, seperti bapak atau mama tidak pernah muda saja. Tetapi semakin kita dewasa, semakin kita merasa bahwa nasihat orang tua waktu kita masih muda itu sangat penting untuk kita menjalani hari-hari kita di masa yang sekarang. Dan juga bisa menjadi warning untuk kita menjalani hidup. Sering sekali Bapak Ibu ketika saya menelpon orang tua di kampung, di akhir komunikasi itu sering saya tanyakan, Mama atau Bapak, adakah nasihat untuk saya? Dan biasanya dibawa bercanda. Kita boleh belajar dalam hal ini bahwa kita semakin dewasa, kita semakin bijaksana untuk menjalani kehidupan kita. Setiap kita pasti mau untuk bijaksana untuk menjalani hidup ini, baik itu di dalam pekerjaan kita, keluarga, atau dalam pelayanan kita masing-masing. Lalu menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana caranya supaya kita bisa bijak untuk menjalani hidup ini? Mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun pelajaran penting untuk kita renungkan hari ini, supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana di masa depan dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu dengarkanlah nasihat. Supaya kita bisa menjadi orang bijaksana, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu mendengarkan nasihat. Kata dengarkanlah merupakan kata perintah, di mana kita harus mengerjakannya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita diperintahkan untuk dengarkanlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita menjadi pendengar yang baik, kita dituntut untuk memiliki kesabaran. Karena hanya orang yang sabar yang mau dengan setia mendengar. Kalau orang yang tidak sabar, dia tidak sabar untuk mendengarkan setiap apa yang diucapkan oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang kalau kita berbicara dengan dia, dia suka potong pembicaraan kita.
Semakin kita menjadi pendengar yang baik, saudara-saudara, maka semakin banyak juga informasi yang kita dapatkan, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mendengarkan nasihat. Dalam firman Tuhan banyak nasihat-nasihat yang bisa kita temukan, yang bisa memberkati setiap kehidupan kita. Kita sebagai anak-anaknya, dalam firman Tuhan, Bapa menasihati kita supaya kita bisa dengan baik menjalani kehidupan kita di dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita mau dinasihati oleh firman Tuhan? Untuk mendengarkan nasihat, kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati. Karena orang yang selalu merasa diri benar, Bapak Ibu, biasanya susah untuk menerima nasihat. Kita baru mau menasihati dia saja, dia sudah membela dirinya, dia sudah merasa dirinya benar. Sehingga ketika orang yang tidak memiliki kerendahan hati atau orang yang selalu merasa dirinya benar, itu susah menerima nasihat. Kita perlu sabar dan rendah hati untuk mendengar nasihat. Karena untuk menjalani kehidupan kita, ketika kita dinasihati dengan kesalahan yang sering kita lakukan, kita sering melakukan yang namanya pembenaran diri atau defense. Dengan itu perlu dua hal yang tadi, yaitu sabar dan rendah hati. Ketika orang tua menasihati anaknya, sebenarnya orang tua itu punya tujuan yang baik. Supaya apa? Supaya anak itu semakin baik, semakin berubah, dan kehidupannya ke depan boleh menjadi orang yang sukses. Demikian juga ketika kita dinasihati oleh firman Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya hidup kita semakin hari semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, supaya kita hidup dalam kebijaksanaan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu mendengarkan nasihat. Lalu yang kedua, supaya kita hidup dalam kebijaksanaan, yaitu terimalah didikan. Kata perintah kedua yaitu terimalah didikan. Seseorang biasanya mendapat didikan bisa dari orang tua, bisa dari sekolah, bisa dari gereja. Didikan akan membuat kita semakin mengerti segala sesuatu. Tentu saja setiap didikan yang kita terima hari ini akan menghasilkan buah di masa depan. Didikan orang tua di masa kecil akan mengarahkan kehidupan kita di masa depan. Dengan itu, jika ada di antara kita pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah menjadi orang tua atau yang sudah punya anak, maka didiklah anak-anak kita itu dengan baik, dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, ajaran-ajaran yang baik, dengan ajaran-ajaran etika yang baik. Karena itu akan berpengaruh untuk kehidupan anak-anak kita ke depan. Anak-anak yang dididik dengan baik, dengan etika dan moral yang baik, dia akan bertumbuh menjadi anak yang sopan, dia akan bertumbuh menjadi anak yang baik ke depannya. Didikan guru-guru di sekolah juga sama, menjadi bekal pengetahuan di masa depan untuk setiap peserta didik. Dengan itu setiap pengajar yang mendengarkan firman Tuhan ini harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada murid-muridnya yang dididik, karena mereka kelak akan menjadi generasi bangsa. Kalau mereka dididik dengan baik, dengan pengetahuan yang baik hari ini, mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang baik dan cerdas ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga mendidik kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Maka setiap kita harus siap untuk menerima setiap didikan firman Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam masa pendidikan itu tidak enak. Mengapa tidak enak? Karena di masa-masa kita dididik itu kita harus dilatih, kita harus ditegur, bahkan kesalahan kita harus dinyatakan. Kadang itu membuat kita terluka, kadang membuat itu kita merasa tidak baik-baik. Tetapi setiap didikan itu akan berpengaruh baik di dalam kehidupan kita. Didikan-didikan yang baik yang bisa kita terima akan menjadi berpengaruh di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak melulu berbicara tentang berkat yang nikmat-nikmat, yang enak-enak saja. Tetapi firman Tuhan itu juga merupakan teguran, didikan bagi setiap orang percaya. Di dalam firman Tuhan kita belajar tentang bagaimana kita menjalani hidup, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi didikan untuk kita, boleh
menjadi pengajaran untuk kita sehingga kita boleh menjadi bijaksana untuk menjalani kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, marilah kita membuka diri kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, terkhususnya nasihat firman Tuhan, dan menerima didikan supaya hidup kita semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dengan kita mau mendengarkan nasihat dari firman Tuhan, dengan kita mau terima didikan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan agar kami menjadi orang yang bijaksana. Kami perlu mendengarkan nasihat, kami perlu menerima setiap didikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menasihati kami pada pagi hari ini, seluruh jemaat yang sudah mendengarkan, dan biarlah didikan firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari lepas hari boleh membuat kami menjadi semakin bijaksana untuk menjalani hari-hari kami di masa-masa sekarang. Tuhan, berkati kami, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hidup ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu dapat membimbing kehidupan kami supaya kami tetap menjadi orang yang bijaksana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.